konyol banget gitu. Ya. Relawan itu justru menutup akses dari yang kemarin katanya sudah diperintahkan itu oleh Pak. Jokowi. Kalau memang tidak suka dengan kajian tersebut, lawan dengan kajian juga. Yes. Lebih bagus lakukan debat ilmiah, Yes. pertemuan keren begitu itu. loh. Iyalah, Sentana begitu siap mengakomodir. Iya. Mereka ternyata nggak jujur juga. Oke. Gitu, bilang kalau laporan kami tadi masih dipelajari. Sebenarnya laporannya ditolak. Kajian ilmiah ini kan sifatnya buta. Selalu saya bilang itu, buta. Tidak mentarget. Ya. Kebetulan saja ini ijazah dan skripsi Joko Widodo. Ya. Jadi UGM jangan diam. Betul. Nyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Bu Rektor Ova Emilia, berdirilah di atas kebenaran. Pak Jokowi, Anda sudah betul-betul memecah belah masyarakat Indonesia. Ya. Beberapa waktu lalu, Anda telah menahan seorang rekan saya, rekan wartawan. Pak, gimana rasanya sesudah menjadi terlapor? Bagus. Takut? Enggak lah. Justru bagus. Jumpa lagi di podcast Sentana, saya Michael Sinaga. Dan setelah kami kemarin dari Jogja ya Pak Janes ya, Iya. kami dari UGM melihat sendiri apa yang terjadi di dalam ruang 109 dan ternyata hanya skripsi dan tidak ada ijazah. Sekarang, 1 minggu sesudahnya ada 3 kasus hukum. Nah, sekarang kita akan langsung tanyakan kepada yang terlibat, yang dilaporkan tentang 3 kasus hukum ini. Ada Pak Roy Suryo, pakar telematika, dan terlapor. Sudah resmi terlapor. Iya. Nah, dan Pak Rismon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar. Horas. Wah, horas. Jadi Pak, gimana rasanya sesudah menjadi terlapor? Bagus. Takut? Enggak lah. Justru bagus. Karena ini harus bisa untuk mempercepat pembuktian ijazah yang kami sebut palsu itu. Oke. Orang melaporkan, itu kan pasti ada alat buktinya. Ada buktinya dulu kan. Barang buktinya apa? Dia bisa menuduh kita. Misalnya tadinya kan akan menuduh pencemaran nama baik. Ya, Ya, kan? nggak jadi. Emang namanya baik. Itu satu ya. Kemudian dicemar. Kalau kan? namanya nggak baik, apa mau Lah, ya bukan dicemarkan? pencemaran, pembaikan nama cemar. Oh, pembaikan nama cemar. Harusnya kalau namanya benar-benar baik, bangga dong jadi Oh alumni iya, UGM. itu. Iya. Tunjukkan ijazahnya. Makanya. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua adalah ketika kemudian akhirnya kan yang sementara sudah diterima laporannya. Ya. Itu kan yang ada di Relawan. Polres. Ya, relawan kan gitu. Tapi saya kira nggak relawan tuh nggak rela juga mereka pasti. Iya. Relawan yang belum pernah saya dengar selama ini namanya ya. Iya, tiba-tiba itu perlu diteliti nanti. Iya. Pembentukannya Iya, kapan? kapan gitu. dibentuk, Iya. siapa yang membentuk, di mana. Ada nggak akte pendiriannya? Iya, Jangan-jangan jangan-jangan palsu juga. Ini lagi lagi zaman palsu. Waduh. Terus pasal yang dituduhkan itu kan konon kan 160. 160 penghasutan di muka umum. Iya, kita dituduh menghasut lagi. Ya. Memang waktu itu kan Pak Roy berorasi di muka Loh, umum. iya nggak apa-apa. Tapi di mana yang terhasut ini? Siapa nggak yang terhasut ini? itu nggak di muka umum. Itu di kampus saya, Oke. kampus Universitas Gadjah Mada. Ya. Yang jelas kami, ya saya berani bilang kami nih karena saya Dr. Rismon, itu kami Alumni. tuh 2 periode, artinya 2 periode itu 2 strata. S1-nya kami sama-sama di UGM, S2-nya juga sama-sama di UGM, ya. Ya. Bahkan Dr. Tifa pun juga gitu, Dr. Tifa. Artinya apa? Kita sah lah untuk melakukan itu. Dan itu kita nggak keluar loh dari kampus UGM. Ya. Itu bukan zona umum. Bukan publik ya. Bukan. Antara jalan raya misalnya. Bukan. Oke. Itu boulevard. Boulevard itu adalah internal kampus UGM. Makanya polisi pun nggak boleh masuk sebenarnya. Ya, Kalau yang betul, boleh betul. masuk tuh PAMDAL. Pamdal. Gitu. Iya. Dan waktu itu Jadi, memang polisi ada berjaga-jaga dan Iya. semuanya Nggak apa-apa lah. aman kok, Pak. Ya. Tidak ada anarkis, tidak ada kejadian yang luar biasa seperti mereka bilang. Tapi tahu nggak, Mas Mike, kenapa mereka menggunakan pasal 160? Ya. Gimana tuh, Pak? Pasal 160 itu kan Karena pasal penghasutan. karet. Pasal satu itu ya. Kedua, pasal itu kan nanti supaya apa? Supaya tidak sampai harus membuktikan ijazah asli atau palsu itu. Menghindar. Curang ini. Atau kalau kata sahabat saya Pak Ahmad Kosinudin yang seorang lawyer yang sangat garang ketika kasus PIK 2 itu, beliau juga mengatakan kalau ini ada yang ketakutan, ada yang tidak jantan. Oh, tunggu, Pak. Ketakutan sampai kabur ke Vatikan. Itu lain soal. Oh, itu lain soal ya? Itu lain soal. Ya soal melayat ke Vatikan, ya kita semua turut berduka ya dengan wafatnya Paus. Tapi kan apa nggak ada sih orang lain dari Indonesia Betul. yang bisa diutus Presiden
Prabowo ke sana, Ya. gitu loh. Paling masuk akal sih Menteri Agama ya. Harus, Soalnya iya. urusan agama. Karena Satu dia- urusan agama, Ya. kedua kita lihat ya betapa akrabnya dua sosok itu ya ketika Pak Menteri Agama dan mendiang Paus itu, aduh sampai mencium-cium Ya. keningnya gitu. Waktu Paus datang ke Indonesia. Ini memang mau ngakrab dulu, tapi kan Oke. malah Nggak jadi ya? bukan nggak jadi. Ini Oh. bocor halusnya ya, gitu. ini baru halus ya, Enggak. bukan bocor keras ya. Itu kan malah nggak boleh masuk ke Bocor halus. masuk Iya. ke stadion utama. Jadi kan makanya hanya di Stadion Madia saja. Tapi udah, topik kita bukan itu. Ya, topik kita bukan itu. Ya. Jadi menurut Pak Roy, dia memang diutus tanda kutip Ya. hanya karena hari ini sidang pertama dan biarkanlah relawan ini yang Nah, itulah harus. kenapa nggak dia sendiri yang melaporkan gitu loh? Kalau penilaian saya seharusnya kan kalau Pak Prabowo berhalangan, Wapres. Ya. Karena Wapres diwakilkan ke bapaknya. Oh, Ke bapaknya. begitu ya? Padahal sampai di sana nanti orang kan udah jelas dia pelaku korupsi nomor 2 di Indonesia. Orang pada ngeliatin dia mencibir. Yakin saya akan dicibirkan itu. Oh, CCRP gitu ya? CCRP itu kan ngeri Oke, kali. ya. Jadi gimana Pak nasibnya si relawan ini yang penghasutan ini, pasal penghasutan ini? Loh, penghasutan pasal itu aneh. Saya juga bingung. Maaf nih Pak Kapolres, Kombes Pak Cokro. Ini sangat-sangat tragis kalau memang siapa penyidiknya, siapa yang menerima laporan itu. Itu bahaya. Kalau penghasutan itu, kalau memang terbukti bapak-bapak ini menghasut, bahwa terbukti ada ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu, baru namanya penghasutan. Tapi kalau benar-benar palsu, kalian yang melaporkan itu, LSM yang baru melaporkan itu, akan kena pidana juga pasal 220. Jelas. Kesetrum dong. Kesetrum. Satu Pasal itu. Dan satu lagi, mereka telah menghalang-halangi penyidikan. Bapak kan mau membongkar perbuatan pidana. Oke. Mereka menghalang-halangi berarti Anda ikut terlibat di situ. Nah, Jangan salah, hati-hati. Tulang. Kalau perspektif ilmiah, kita memang menghasut, tetapi menghasut untuk kebaikan. publik lebih cerdas. Bukan menghasut itu, mengusut. Oh, menghasut Mengusut. maksudnya men-trigger. Mengusut. Ya. Kalau menghasut itu perbuatan nggak benar. Kalau Oh, Bapak baru gitu ya. saya menghasut. Berarti Saya merasa dihasut karena itu nggak benar. Ternyata benar. Berarti Anda ikut melindungi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi, yang dilakukan Jokowi itu. Oh, nggak usah pakai Pak lagi ya. Ya, ngapain Ya, lagi jadi saya pakai juga Pak? bingung nih, Pak Dr. Rismon. Kalau apa yang Bapak dan Pak Roy lakukan ini, yaitu mengedukasi publik tentang ini loh yang asli. Ya. Yang asli itu ada bercak-bercaknya, ada ini-ininya, gitu-gitu kan. Iya. Nah, apa iya? Jangan-jangan besok dosen-dosen yang ngajar di kampus itu, atau kursus-kursus itu, dipidana semua karena ngajar. Iya. Nah, itu. Kan Bapak ngajar aja ini. Kalau bagi saya definisi menghasut itu karena mereka tidak suka terhadap temuan atau ya. kajian ilmiah tersebut. Siapa Jadi ini yang nggak suka? ya mereka yang melapor lah Oh, gitu ya, si atau relawan orang-orang ini ya. yang ada di baliknya. Bukan Kan gitu. relawan, dibilang relawan nggak. Lembaga swadaya masa LSM dibikin di sini. Oke. Siapapun itu yang melaporkan itu Iya. kan bilang. Jadi kajian ilmiah ini kan sifatnya buta, selalu saya bilang itu buta, tidak mentarget. Ya. Kebetulan saja ini ijazah dan skripsi Joko Widodo. Besok Iya. juga yang lain. Iya, Kan ada entah siapa ya. Fufu Fafa, ada yang lain kan. Jadi kebenaran itu harus buta, blind. Ya. Truth Iya. is blind. Nah, memang karena yang kita periksa ini adalah mantan presiden 2 periode, maka banyak orang yang Kebakaran jenggot lah. kebakaran jenggot dan tidak suka gitu. Justru kami ingin mencerdaskan publik Ya. bahwa beginilah seharusnya. Ya. Bahwa perdebatan ilmiah, perdebatan publik kita itu harus mencerdaskan Setuju. Ya. gitu. Ilmuwan itu harus questioning. Don't stop questioning. Jangan Ya. pernah berhenti Cari bertanya tahu. dan mempertanyakan dan menguji. Kalau mereka hasil ujian itu atau hasil kajian itu memang tidak suka pada mereka, ya salah kalian. Ya. Gitu loh. Salah yang memalsukan ijazah itu kira-kira gitu ya. Duh, Ya iya. salah semua. Iya. Salah yang nggak suka terhadap kajian tersebut. Makanya saya selalu berulang, ya kalau memang tidak suka dengan kajian tersebut, lawan dengan kajian juga. Yes. Oh, oke. Itu baru peradaban kita. Oke. Jadi yang akan menurut Pak Dr. Rismon, ada nggak ahli di Indonesia ini yang sehebat analisa Bapak berdua dan bisa membantah itu? Banyak harusnya. Banyak. Tapi gini,
ahli itu banyak. Tapi masalahnya mereka berani jujur atau tidak. Oke. Itu aja kata kuncinya. Ya, atau berani benar-benar memegang kalau sekedar ahli-ahlian, terutama yang masih minta sumbangan itu kan ada itu. Yang ada nomor rekening di YouTube ya. Iya. Yang kemarin ya. Itu gitaris. Oh, itu bisa. Lulusannya. Ya. Gitaris tiba-tiba jadi pakar telematika ya. Iya, jadi ahli digital forensik. Dan Ya. ketika katanya ditantang, dia persis kayak yang sekarang ngabur. Dia seolah ngabur. Ngabur kan. Oh, saya tidak tidak sebanding. Malah suruh ngadu kita dengan sahabat kita. Dengan Bang Abah ya. Jadi kan makanya ini orang-orang ini udah ketularan saling mengadu. Tapi menarik tadi statementnya Dr. Risman tadi. Jadi apa? Itu adalah mantan presiden gitu kan. Nah, saya hubungkan lagi dengan Pak Janes tadi. Pasal 160 itu ya, itu hanyalah untuk kalau kita menghasut atau kita mempengaruhi orang lain untuk makar atau untuk tidak percaya kepada penguasa atau orang yang masih menjabat. Oke. Nah, apa sekarang dia itu mengaku masih menjabat? Ya, gitu. Ya, kalau saya Memang lihat ada jabatan publik ada. Kalau saya lihat sih banyak menteri yang menghadap dia ya. Nah, itu Tapi dia. jabatannya jelas-jelas sudah habis. Ya maaf nih, tadi bilang relawan. Ya. Relawan sementara dia udah masyarakat biasa, bukan Iya. presiden. Besok saya melaporkan relawannya Pak Roy dong, bisa dong. Oke. Bisa nggak besok kita bentuk relawan Roy Suryo, Iya, relawan relawan- Responsiani, Pak Boleh. itu kira-kira ya? Bisa. Karena sama aja, nggak ada Tapi artinya itu. Tapi kita Iya. ngelapornya jangan ke Mabes Polri. Iya, kemana itu, Pak? Ke Polres Jakarta Pusat. Oke. Itu diterima. Oh, iya. Ini menarik nih. Iya. Ini menarik dia. Jadi Iya. gini, ada juga yang ngaku-ngaku ya, katanya dari kelompok Pradi. lawyer. Nah, gitu. Malah sudah disebut. Ya. Ya nggak apa-apa. Lapor Kita ke Barreskrim dan ternyata udah 2 kali dia melakukan Zoom ya dengan kami di beda televisi ya, gitu. Bang Rismon di iNews, saya kemudian di Sindo. Mereka ternyata nggak jujur juga. Oke. Gitu, bilang kalau laporan kami tadi masih dipelajari. Sebenarnya laporannya ditolak. Makanya saya Ya, bilang ya. harusnya para pengacara atau mereka yang melapor ini harusnya justru menselebrasi, merayakan bahwa di perdebatan di publik kita itu penuh dengan kajian-kajian ilmiah, Ya. bukan ditakut-takuti, Nah, bukan itu. diancam. Makanya tadi pada saat live di iNews saya bilang, Heeh. ya pekerjakan atau pakai ahlimu, panggil, Ya. bantah dengan kajian ilmiah, begitu loh. Di situ baru kita peradaban atau society kita itu tercerahkan Persis. dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi tidak gampang lagi dibodohi begitu. Oke. Dan kayaknya Pradi itu ada hubungannya dengan kawan sekampungnya Pak Janes ya? Pak Otto Hasibuan ya jelas. Iya, ya. Tapi jangan mencoreng Apa dia itu? Ya, Centerman. memang iya, Centerman itu. Centerman, kalau saya udah bilang sekali lagi, Centerman saya kan jujur. Nah, Saya juga, tuh lah. Centerman Ya. juga. Nggak jujur ya? Centerman juga. Tapi yang sana ya memang nggak jujur. Ya, kalau memang dia jujur jelas aja kok. Sampai sekarang masa anaknya udah saya bilang, anaknya si Yakob itu masih belajar, belum apa-apa, masih ngecap, belum Tapi pasar. saya- Tunggu dulu, belum tahu apa-apa. Kok berani sekali mau laporkan ke Mabes Polri. Nih, ternyata laporannya itu ditolak. Iya. Karena apa? Mabes Polri orang-orang pintar loh. Bukan Iya. orang seperti Iya, Polres iya, iya, Jakarta iya. Pusat. Main terima aja. Orang pintar bahaya karena sempat dia diterima itu. Pak Suryo bikin laporan balik dan peradilan polisi. Bahaya ini. satu lagi Pak Janes. Kalau kemudian yang mengadukan tuh masih ada hubungan keluarga dengan Iya. seseorang yang sekarang masih menjabat sebagai wakil Menko, ya gitu, wakil Iya. Menko. Nah, ini kan sebenarnya sudah hal yang tidak bagus juga gitu loh. Iya. Artinya apa? Masih ada hubungan keluarga mereka. Harusnya itu tinggalkan itu atau pakai kantor pengacara orang lain. Ya, Gitu loh. ada 2 nih yang saya dapat dari sini. Pertama, kok Pak Otto Hasibuan sebagai ahli hukum yang sudah puluhan tahun nggak ngerti bahwa itu akan ditolak? Aduh. Ceroboh sekali. Bukan nggak mengerti. Udah saya bilang bolak-balik nih ya. Kalau Oto itu bahasa Bataknya tolol. Tapi kalau Oto Hasibuan bukan tolol. Oh, pakai TT2 Oto. Nah, Nggak tahu gitu lagi ya? tuh. Harusnya pinter. Bukan Harusnya pintar, pintar, saya kan? nggak tahu pintar apa enggak kalau dia itu. Pokoknya gitu. Oto itu artinya tolol. Ya, dan mereka belum pergi ke Polda sesuai arahan Barreskrim yang Ya, besok-besok. harusnya ke Polda Metro. Ya, harusnya ke Polda Dan Metro itu. Pasti kalau ada 2 laporan yang sama, ya pasti ditolak. Oh, Udah iya jelas. juga, bener jadi, juga. Jadi konyol banget gitu. Iya. Relawan itu justru menutup akses dari yang kemarin katanya sudah
diperintahkan Itu oleh Jokowi. Jokowi, ya kan? Jadi percuma dong si Bukan percuma. si Pradi ini sih. Atau sengaja pakai tangan orang lain. Nah, itu itu yang bisa. namanya tidak benar. Dan kami ya Peribahasa Jawa, Mas. wah, priwe nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan. Dan artinya gini ya, kami itu benar-benar melakukannya itu dengan real ya gitu. Saya, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa gitu. Itu kan kita meneliti mengungkap di akun X atau Twitter itu dengan nama pribadi loh ya. Ya. Kita nggak pinjam nama atau akun orang. Ya. Enggak. Atau kita, pinjam organisasi. Iya, kita mempublikasikan itu pun juga real gitu. Kan kita nggak perlu nabok nyilih tangan tadi. Ya. Ada orang yang katanya dia tersinggung, katanya dia sudah saatnya itu apa? Selama bertindak. ini saya dihina, saya diam saja katanya. Iya, itu tak tiba-tiba malah pakai tangan-tangan orang lain gitu, tangan-tangan kotor ini. Jadi menurut saya ya harusnya seperti dokter katakan, kita ini bergerak saintis ya, kita itu bergerak dalam ilmu pengetahuan. Lawanlah dengan pakar lain. Dan nanti kalau memang ada pakar lain yang berani kemudian menguji itu dan menyatakan 180 berbeda, derajat berbeda dengan kita, baru kita uji nanti, saling diuji kepakarannya kayak apa. Jangan-jangan nanti ada rekayasa alat bukti juga seperti kasusnya Bang Resmond di Kopi Cyanida itu, Bang. Iya. Jadi lagi-lagi Otto ya. Nah, kita belajar pada kasus Jessica Wongso, laboratorium komputer forensik itu sudah manipulatif, merekayasa, barang bukti digital, video CCTV dikabur-kaburkan. Jadi, tetapi saya ingatkan Pak Listio Sigit Prabowo, ya itu boleh Anda lakukan dulu, sekarang jangan lagi. Ya, stop itu memanipulasi. Ya. Terus, kalaupun ada nanti ahli dari pihak Pak Jokowi, itu harus dikutip harusnya. Pendapat ahli itu dikutip oleh para pengacaranya Pak Jokowi. Iya. Seperti Yakub Hasibuan. Jangan menuduh orang ujaran kebencian, cenderung hoax, cenderung bla bla bla, tanpa mengutip ahlinya. Ahlinya siapa? Begitu loh. Ya. Apa parameternya? Apa hasilnya? Ada Bang. Siapa? Ada 2 ahli yang sudah dikutip oleh mereka. Dewa. Satu ahli bidang massa, ya, bidang pengumpulan massa tuh ada itu. Yang katanya ijazah Jokowi asli. Yang palsu-palsu itu kepala kalian-kalian itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ahli masak. Itu juga menjamin. Ahli masak yang lagi masak di depan rumahnya. Berani juga menjamin. Ini ijazahnya asli. Kok nggak ada ahli forensik yang berani menjamin ya, Pak? Nah, itu Pak Lele ya. Itu yang kita sayangkan. Untuk sekelas dari kantor Otto Hasibuan, itu tidak tertib mengutip ahlinya, langsung menuduh cenderung hoax, cenderung ujaran kebencian. Di mana? Kutip dulu ahli Anda, baru kita head to head. Kalau tidak, kalau malah lebih bagus, lakukan debat ilmiah, pertemuan begitu loh. Iya lah, Pertama siap mengakomodir. Iya, begitu loh. Ini Harusnya. kata-kata ini benar ini. Live, Iya live, gitu streaming. loh. Jangan kayak UGM. Oh iya loh, benar loh. Ini sekali lagi ya. Kami menunggu. Kami bertiga, saya, Dr. Rismond, dan Dr. menunggu kejujuran dari kampus yang kami hormati ya, gitu. UGM ini. Karena mereka mengatakan akan mengirim bukti pertemuan yang selama 1 jam itu. Sampai sekarang nggak ada. Dulu kita masuk penipuan ruangan, ini, Pak. iya, kita masuk ruangan itu katanya itu ada media. Ternyata medianya nggak ada. Ya. Gitu. Media internal Media luar yang ada. internal aja. Dan Tapi itu nggak tahu tidak juga live. apakah benar direkam atau enggak kan? Oh iya, jangan-jangan gini-gini doang ya, Kak? Iya, jangan-jangan Taunya pura-pura nggak ada, syuting, kosong. Iya, Iya. begitu loh. Saking Iya, bersemangatnya iya. sampai copot ini. Wah, ini pertanda juga nih. Wah, Dan saya apa pasang itu yang lagi. copot itu, Pak? Dari UGM. Nah, ini penting ini terjadi ya. Gini saya katakan karena kemarin ada yang bilang, ada yang komentar tuh Roy Suryo pakai pin apa? Orang yang berani pakai pin ini itu adalah yang memang terbukti dulu memang pernah di UGM. Ini adalah pin aktivis kampus dan yang menyematkan adalah Rektor Universitas Gadjah Mada pada masa itu, Pak Kusnadi ya. Adja Sumantri. Kami waktu itu bikin acara di Jakarta, kemudian beliau menyematkan hanya kepada beberapa orang saja. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi punya pin ini. Lah, kalau sekedar katanya naik gunung, Ijazah aja nggak ada. Ya kan saya nanya. Ya, makanya saya jawab. Saya jawab. Ijazah itu nggak bakal ada Ada itu. kalau lembar pengesahan skripsi itu tidak konsekuen, konsisten dengan time frame di mana teknologi itu hadir, Pak. Begitu. Ya, jadi makanya saya berani mengatakan 11.000 triliun % palsu
Itu kalau diuji di luar negeri pun itu confirm. Butuh 10 menit sudah jadi. Iya. Jadi UGM jangan diam. Betul. Nyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Bu Rektor Ova Emilia, berdirilah di atas kebenaran. Ingat, himne Gajah Mada. UGM hanya untuk Ibu Pertiwi. Nah, Itu ikatan kita, janji kita sebelum kita menjadi alumni Gajah Mada. Wah, clear banget itu, clear. Berat ini. Saya kan pernah juga nyanyikan lagu himne Gajah Mada Iya, di sini iya, kan gitu. iya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemukakan Dr. Resmond, apa yang kemukakan Dr. Tifa, apa yang kami itu adalah pure ilmiah. Dan betul tadi kalau kita buta ya gitu. Buta apa ilmu pengetahuan itu buta, ilmiah itu buta. Jadi kita nggak melihat itu apa. A kita katakan A, B kita katakan B. Kalau saja, ini nggak apa-apa nih disclaimer dikit ya Bang. Oleh kata ada kesalahan pada program, mungkin saja program itu bisa salah. Ya, tetapi orangnya tidak boleh salah. Orangnya tidak boleh bohong, sorry. Ya. Orang tidak boleh bohong. Kami peneliti nggak bohong. A kita katakan A kok, B kita katakan B. Jadi Ya. kalau itu asli nantinya yang asli. Nah ini menarik nih Bang Desmond. Kalau ini misalnya terjadi, oh nanti apa yang kalian kemarin uji coba atau kalian tes itu, yang fotokopi atau yang dia adalah kader partai sebar ijazah itu palsu. Itu karena apa? Karena yang asli itu masih ada tangan Jokowi. Nah justru itu. Kalau ternyata nanti Jokowi mengeluarkan misalnya selembar yang itu disebut ijazah ternyata beda dengan yang selama ini sudah disebarkan, berarti yang Oke. menyebarkan hoax siapa? Ya Mereka. si partai Iya. yang sono itu. Partai yang sono itu. Karena dia Partai- berani mengatakan. Partai IPAL. Apa Ijazah itu? palsu. Kalau uang palsu kan upal. Ya, ini IPAL ijazah palsu. Kalau sebenarnya kami kan juga ditanya, ya jangan diumumkan dulu dah. Itu nunggu proses hukumnya dulu. Enggak. Oke. Ilmu pengetahuan itu dimanapun ya, Ya. itu selalu diumumkan dulu. Ya, kayak, betul. Kalau nanti ada challenge, ada yang menantang, ya itulah kemudian muncullah ahli-ahli yang saling menantang. Boleh kok. Ya kan? Ya, kita Tadi kita buat ada debat publik. narasumber dari pihak seberang ya, pengacara mengatakan itu palsu, tidak ilmiah. Siapa bilang? Ya, fake probability atau peluang fake ya, Iya. kepalsuan itu terminologi ilmiah. Makanya saya bilang sebelum mempertontonkan ketidaktahuan dalam hal keilmiahan seperti ini, konsultasi dulu pada ahli. Oh, Iya. jadi pengacara-pengacara ini pun perlu belajar Iya, soal karena- materi yang dia Deepfake, ada ilmu deepfake Ya. dalam deep learning Ya. itu menghasilkan probabilitas fake, Ya. fake probability, peluang kepalsuan. Jadi palsu betul. itu terminologi ilmiah, Persis. Iya. Oke. bukan terminologi hasutan. Ya. Gitu loh. Makanya belajar, panggil ahli, pekerjakan ahli atau apapun itu yang gratisan juga banyak gitu loh. Oke, ya mungkin udah beberapa dipanggil, tapi hasilnya sama. Ya itulah, saya Hasilnya kira seperti juga. hasilnya Pak Rismon juga. Makanya Jadi saya ngapain bilang. gue bayar lo katanya. Mendingan, ya kok hasilnya sama. Ya sama kayak membuat ijazah palsu itu kan saya rasa udah marah Jokowi, kok begitu sih jadi ketahuan semua, saya pakai kacamata lah, stempelnya ada meterai segala macam. Makanya ketahuan semua. Jadi begini Pak Jokowi, Anda sudah betul-betul memecah belah masyarakat Indonesia. Ya. Beberapa waktu lalu Anda telah menahan seorang rekan saya, rekan wartawan, Bambang Tri. Nah, Itulah kalian bikin selalu mengatakan bahwa kami sudah menang. Kami sudah menang di pengadilan. Apamu yang menang? Jasmu. Waduh, Jelas bahaya ini. tanpa barang bukti sampai sekarang tidak pernah jasa palsu itu. Itu Oke. salah satu wartawan udah kalian penjarakan. Satu. Kedua, wartawan telah kalian hasut. Termasuk waktu mereka-mereka ini datang ke bukan mereka, tim apa? TPUA. TPUA itu yang datang ke rumah Jokowi. Mana? Tidak ada terbukaan wartawan semua. Tapi sesudah selesai pulang mereka ini, kalian atur wartawan itu. Maka katanya ada di situ Kompas, ada di situ Metro mengatakan bahwa Jokowi telah menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, tapi tidak bisa dipoto. Setan kalau pernah. Masa nggak bisa dipoto? Aduh. Cuma setan yang nggak bisa dipoto. tapi gini Pak Jens. Waktu bertarung difoto. Tapi Nah, iya Pak. Cuma mapnya doang dipoto. Bukan, Pak Jokowi waktu bertarung difoto. Iya. Main moge difoto. Iya. Ini kata netizen kan ya. Iya. Nah, lo lawak-lawakan. Iya. Tetapi ijazahnya nggak boleh difoto. Iya. Wah, Jadi kenapa saya termasuk sedih saya melihat perilaku Jokowi. Berbagai cara kamu buat dengan preman,
Cuman yang tidak bisa kamu rekayasa hanya forensik ahli-ahli dokter-dokter ini. Kalau kami masih kalian ditipu, ditipu-tipu loh wartawan seperti sekarang. Mohon kepada wartawan supaya pemret silakan benar katakan yang benar. Jangan bela-bela. Jangan menutupi kesalahan daripada sesuatu orang yang membuat rusak negara ini. Iya. Tambahan tulang. Ya. Filosofi Gajah Mada Pak Jokowi. Itu. Ya, patih. Patih. Mahapati. Mahapati. Pemberani. Mm-mm. Itu harusnya ya tertanam pada diri Anda kalau Anda benar alumni atau alumnus Ya. Gajah Mada. Berani karena benar, takut karena salah. Iya. Kenapa Anda tidak menunjukkan ijazah Anda? Mengaku saja kalau memang tidak ada. Udah. Kalau memang drop out atau ada bermasalahan dalam proses akademik. Tapi jangan begini. Mungkin begini Pak, Ya. yang saya dapat gitu ya. Mungkin Pak Jokowi waktu mau calon wali kota, mau calon gubernur, calon presiden, Ya. mungkin gengsi kali kalau ketahuan nggak, Ini makanya. kalau ini makanya, nggak dari universitas keren Gajah Mada. makanya ini menarik, Mas. Kan ada beberapa kawan yang sekarang sedang melakukan gugatan, ya kan, Ya. terhadap ijazah mulai dari SD sampai dengan S1. UGM. dan ketika itu katanya suruh nyari datanya di institusi resmi. Ya, Kurang apa mereka, Dr. Taufik dan kawan-kawan, Ya. itu menghubungi KPUD. Ternyata di KPUD itu ketemu semua ijazahnya. Megawati, kemudian juga, Megawati nggak, karena yang di Solo ya gitu. Itu, tapi ijazah presiden-presiden yang dulu itu ada semua. Kecuali ijazahnya Jokowi. Di KPU pusat. Berkasnya nggak ada. ya, Berkasnya nggak ada. Jadi hilang ya. ini sama dengan Dr. Rismon ketika ke UGM dulu. Ya, ketika meneliti dari repository, ya, Iya, repository, repository, ETD, ETD, itu katanya suruh membandingkan gitu, karena saya nggak melakukan, saya merefer penelitian beliau ya gitu. Yang beliau lakukan semua nggak ada gitu. Jadi di repository ya, Electronic Thesis and Dissertation UGM itu di Ya. pertemuan saya tanyakan ya. Iya, Pak, benar. ya. Nggak Nah, ada ini- jawabannya. Kenapa skripsi Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 Ya. cuma punya Pak Jokowi? Nah. Bagaimana kita bisa membandingkan? Mhm. Nggak bisa jawab. Nah, Memang berarti betul-betul tidak punya ijazah, bukan palsu Atau ya. gini Pak, mungkin sisanya tesis. Tesis. tapi satu lagi ya, satu lagi yang penting lagi, Mas. Ada tesis. Telur sosis. Telur sosis. Tapi Iya, gini, orang boleh, bahkan saya yakin ya, Bang Desmond, lawyer-lawyernya sekarang sudah berani bilang gitu ya. Coba di antara mereka yang benar-benar sudah pegang yang namanya materi yang primer, Ya. itu siapa? Ya, pasti nggak ada. Pasti mereka hanya bilang, ya kami sudah ditunjukin gitu ya gitu. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu kami pegang yang namanya materi primernya, gitu loh. Ya itu skripsi. Lalu Skripsinya. difoto. Dan kalau ke foto. Kalau dikatakan kemarin di salah satu TV dikatakan itu kan cuma foto, Mas. Ya foto tapi kan yang motret saya Iya, gitu. iya, iya. Yang motret Dr. Rismon itu. Dan bisa dilihat kan Pak, waktu Oh, di bisa. foto di HP saya, baru ini fotonya di HP saya beneran. Lah, iya. Bukan kiriman dari orang. Betul. Gitu, Pak. Metadata-nya ada. Metadata Ya, ada. Dan data-datanya kami ada. benar-benar melakukannya berdua gitu loh. Jadi artinya saya motret, Dr. Rismon motret, dan itu yang dan itulah muncul makanya tadi disampaikan Dr. Rismon ya gitu. Banyak sekali hal-hal mulai dari huruf Times News Roman yang pada judul, kemudian nama Pak Kasmujo nggak ada di situ. Kemudian maaf nih terpaksa kita ulangi dikit ya gitu. Dan menarik lagi kan apa? Di Profesor Ahmad Sumitro itu yang ada di depan, yang Ya. beliau katakan itu OE ya Ya. gitu di depan. Di halaman berikutnya tadinya kan profesor. Di halaman Prakata. tengahnya prakatanya itu doktor. Jadi dokter ya. Jadi kalau beliaunya itu misalnya Waduh. periksa, loh saya kok kamu turunkan lagi nih? Iya. Kayak anaknya putri beliau. Gelarnya hilang. Ya, yang ada di Australia pun mengatakan ini bukan nama ayah saya. Ayah saya itu pakai U, Oke. nggak pakai OE gitu. Lagi kalau sayang ya itu, waduh sayang tuh Dr. Rismon tuh kami menemukannya tuh ketika kita podcast itu yang ada di UC, University Centrum gitu. Coba kalau Dr. Rismon itu menemukannya itu waktu di ruang 109 yang soal tesis itu. Tesis itu. Wah, itu geger pasti. Atas Ya, ya. nama Saminuddin Din Barori Barori Tou. Tou. Ya. Dan wakil rektor itu yang merekomen. Menyerahkan Itu dia. menyerahkan. Coba dilihat itu Pak. Ibu Wening itu. Ada seorang temannya, Mm-mm. teman Joko Widodo bernama Saminuddin Barori Tou. Iya. Terus skripsinya dibawa, kan Ya. kita berseberangan ya kan, Betul. dibawa ke kita. Inilah, terus kita tanya, Iya. kenapa secantik ini? Mm-mm. Nggak tahu. Pokoknya dicetak di perdana, katanya gitu. Nggak tahu secantik itu. Ternyata
hanya ditandatangani oleh pembimbing Kenapa saja. itu diberikan? Dan tesis. Ya, karena skripsinya yang disebut-sebut Jokowi sebelumnya, yang kita foto-foto itu, tidak ada lembar pengujian itu. Jadi sekali lagi ini clear ya, di skripsinya Jokowi yang tertulis Joko Widodo itu tidak ada lembar pengujian. Pengesahan penguji, dosen Pengujinya penguji. nggak ada. Yang ditunjukkan kenapa harus ada skripsi orang lain, itu katanya dengan meyakinkan para wakil rektor itu mengatakan ini ada, betul ada. Perbandingan. Ya. Tapi yang Ya, kosong. ya. Nggak ada tanda tangannya. Oke. Cuma dosen pembimbing. Jadi itu makanya saya bilang ya UGM cobalah untuk merenungkan himne Gajah Mada itu. Ya. Pejabat-pejabat yang sekarang di Kalian UGM-nya, bisa diam sekarang, ya, tetapi suatu waktu, ya, Betul. suatu waktu UGM kalau didapati lagi suatu waktu seperti ini dan banyak korban ditahan karena kalian, maka UGM bukan hanya dicibir, tetapi mungkin sampai rakyat memintanya untuk dibubarkan. Aduh. Hanya karena kalian, Iya. gitu loh. Makanya profesor-profesor yang ada di UGM desak itu lewat Senat Universitas Gajah Mada agar Bu Rektor ini mengatakan yang sebenarnya untuk menyudahi ini. Ya, untuk menyudahi ini UGM harus Jujur. berani berkata jujur. Iya. Gitu. Selesai nih barang ini, gitu loh. Sebenarnya sudah ada dua Bang Resmon yang mau berkata jujur ya gitu. Satu mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi. Ya. Nah, itu statementnya sudah ada di mana-mana. Ya gitu. Beliau mengatakan bahwa UGM harus clear karena ini muncul ketidakbenaran atau ketidakkonsistenan UGM. ya. Satu lagi, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, tapi orang-orang bisa tahu lah itu. Itu juga mantan rektor juga, ya yang ketemu dengan saya, ketemu langsung ini. Jadi ini kesaksian langsung pada saat syawalan Baru-baru ini ya, baru-baru Bang, ya? nih, Mantan syawalan rektor. keagama, keluarga alumni Gajah Mada. Berarti yang datang tuh ya, yang berani datang. Alumni itu ya, UGM asli semua ya? Jangan ditanyakan ya, dia datang atau enggak gitu. Oh, Pasti iya, nggak iya. datang. Datang. yang dari Oslo itu pasti nggak datang. Iya. Dan beliau itu merangkul saya mengatakan, Mas teruskan. Kami ini sebenarnya guru-guru besar, mana itu sebenarnya pengen juga apa ini terbongkar. Tapi kan kami masih menjabat, Mas. Gitu. Atau kami itu masih ada di posisi kami masih ASN. Gitu. Jadi makanya kami itu saya tuh kan sering disebut ya, kami bertiga itu yang lulusan asli itu kan disebut menjelek-jelekan UGM. Ya. Bahkan tadi disebutkan dalam pasal 160 itu katanya kita melakukan penghasutan. Justru enggak, kita ini justru ingin mengembalikan UGM kepada tracknya, ya. Kita ingin mengembalikan itu benar-benar agar UGM itu jujur Di jalan yang benar. sebagai universitas desa itu universitas kerakyatan, kampus biru kami, ya sesuai dengan novelnya Asadi Siregar waktu itu, kembalikan kampus yang sejuk gitu ya. Jangan panas. Sekarang tuh UGM kan kok mau-maunya dibuat panas, dibuat rusak, gara-gara ada oknum. Nah, kalau ada oknum, itulah nanti insya Allah akan ketemu. Siapa oknumnya yang sudah merekayasa ini? Kalau teman-teman pengen lihat, sebenarnya ada teman saya yang sudah bikin itu, cerita sebenarnya itu. Ada di akun, di TikToknya Mat Kampung. Oke. Beliau itu disebut sebagai Rimolus Septinus. Tapi Mas, Pakar di situ. Dan orang merekayasa itu ada namanya di situ. Ya. Namanya Pratikus. Pratikus. enggak usah dibilang jangan. Kalau saya berani mengatakan bahwa Pratikno itu yang pernah mengatakan yang sekarang menjabat loh. Misalnya wakil menteri dia, wakil menteri pembangunan manusia ya. Menko pembangunan manusia. Iya, Padahal iya. manusia dibangun, padahal bukan dibangun, dididik, bukan dibangun. Orang lah tidur baru dibangunin. Pesan lagi Pratikno, tolong Pak Pratikno segera selesaikan, segera katakan yang sebenarnya bahwa Bapak juga ikut mendukung. Karena yang mendukung jasa palsu ini semua ada jabatan dari setiap kementerian sekarang. Hati-hati, jangan karena rakut jabatan kalian mau berbohong. Ingat ada Tuhan loh. Tuhan itu tinggal dia. Betul. Anda sholat semua, Anda berdua ke gereja, ke masjid, selalu mengatakan apa, tapi dalam hati Anda telah melindungi orang pelaku ijazah palsu. Hati-hati Pak Pratikno. Kepada Bu Rektor Ova Emilia, ya banyak ahli di UGM, tugaskan secara internal, ya. Teliti itu. Teliti khususnya lembar pengesahan skripsi itu, bagaimana merekonstruksinya di tahun 1985, ya. Kalau memang tidak ada, ya ahli di situ, saya yakin banyak yang jujur dosen-dosen UGM itu di teknik elektro, teknik lainnya gitu. Pasti mereka banyak jujur dan berintegritas. Itulah temuan mereka, itulah menjadi basis Anda untuk mengatakan kejujuran itu. Tapi apa nggak takut dilapor ke polisi lagi, Pak? Siapa? Yang mereka itu nanti kalau mereka
mengatakan yang sejujurnya. Ya biarin Biarin aja lapor. aja, gitu Biarin loh. aja lapor. Ada Tetap. bukti mereka. Kejujuran itu selalu ada resikonya. bisa. Iya. Oke. Ada resikonya, pasti itu. Tetapi UGM akan dikenang sebagai kampus yang menomorsatukan integritas, apalagi integritas akademik Ya. di atas tekanan-tekanan politik. Saya yakin UGM menjadi universitas yang menjadi contoh di Republik ini. Ya, jadi Ingat itu, Bu. Jadi Opa. jangan sampai singkatannya Universitas Gadjah Mada itu kan kemudian sekarang kan banyak dipleset-plesetkan, ya kan? Masih mending kalau diplesetkannya di film animasi yang sangat bagus sekali itu ya, itu karya IA itu jadi Olympus Galia Medusa. Olympus Galia Medusa. Meskipun Medusa itu tahu nggak? Ya, Medusa yang- itu wanita jahat yang ular-ular. berkepala ular. Oh, iya. Banyak orang nggak ngerti itu Pak. Kalau dibikin UGM, Universitas Gajah Mulyono, Nggak mau dong. Mulyono, ya. Masa kita jadi yang ngerti. gajahnya Mulyono? Ya itu kalau nggak selesaikan ini jadi itu orang. Iya. Jadi masyarakat juga seperti saya punya anak mau mahasiswa pilihan mana, kampus mana. Nggak beli UGM lagi, paling UI yang mana lagi aja. Tapi yang UI masih- juga cacat juga sih masalah balil. Bayangkan ya, Tulang, Iya, kalau iya, iya. itu dibenarkan, ya, nggak usah secara sains dan teknologi, Iya. ya, secara administratif akademik pun, kalau itu dibenarkan, Waduh. betapa bobroknya UGM. Ya. Bayangkan, sejumlah skripsi itu Nah, itu. yang kosong semua, bisa dikatakan lembar pengesahan skripsi, Lulus itu, tanpa ada yang tanda tangan. Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto, dan lainnya itu. Bayangkan, UGM yang kami kenal, Ya. sistem administrasinya sangat ketat. Rapi loh dulu. Tidak mungkin sebobrok itu, Bu Ova. Ya. Jadi kan Kami alumnus yang tegak lurus menangis. Dan menangis, kalaupun Bu benar, Ova. kalaupun benar ya, Bang Desmond, sebenarnya kan kita juga ingat dulu, ya, kan konon yang bersangkutan tuh ngaku, ya kan gitu, IP-nya 2, atau bahkan kami dia ngaku dia 2 kurang. Nah kalau 2 kurang yang praktis gak lulus lah pasti. Lulus. Iyalah, kita itu tiap semester itu ada terbatas, supaya sama-sama ingat ya gitu. Jadi kalau IP-nya itu misalnya hanya 2, ya atau 2, itu maksimal adalah ngambilnya itu 18 SKS maksimal. Ya, kecuali di atas itu dia bisa ngambil 21 atau 24 itu kalau IP-nya 3. Dan zaman waktu itu nggak kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang tuh cerdas-cerdas. Ya rata-rata lulus tuh 3,5, 3,6. Dulu itu IP dengan 2,5 atau 3 itu memang sudah bagus banget gitu. Udah mujizat Udah itu. mujizat itu. Mujizat. 5 tahun lulus. Mujizat. 5 Ya. tahun tuh mujizat. 5 tahun dengan Ya. IP kalau dia ngaku 2, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Hitung saja SKS total. Makanya ketika kami datang, itu kita ingin lihat SKS-nya, ya gitu. Kita ingin lihat KHS-nya, KRS-nya, ya gitu. Terus itu berdebat kan itu waktu itu Bang, dikatakan kami itu memegang teguh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Kami beritahu Undang-Undang Informasi Publik itu memang ada yang dikecualikan, yaitu di pasal 17 huruf H, ya kan. Tapi yang dikecualikan itu hanya kalau itu menyangkut nilai seseorang, kemampuan uji atau rekam medik. Itu dikecualikan. Tapi kalau rencana studi, enggak. Oke. Jadi dari situ, kita sebenarnya bisa lihat. Jujur nggak yang bersangkutan itu? Ketika Oke. bilang IP-nya berapa? Akan ketahuan. Semester 1 misalnya dia, katakanlah IP-nya 2 atau 2,5 ya. Itu IPK. Ya. Kalau di bawah 2 wajar, Mas. Lah iya teknik waktu itu kan. We will walk the talk, Toh, betul. not only talk the talk. Tok the talk. Iya, Lama-lama kalau di bawah diketok. 2 wajar itu, wajar. Waduh. Dan pasti nggak lulus. Iya. Soalnya bukan apa-apa. Kalau kita ingat memori masa lalu ya, mau itu di fakultas manapun, ya di UGM, itu ada yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Itu kodenya UN depannya. Ya itu universitas. Itu ada bahasa Inggris. Di semua pasti harus iya. belajar bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi Ya, kalau ya, bahasa Inggrisnya aja nggak lulus, ya Kalau udah bahasa nggak- Inggris aja walk the talk. Nah, Ya. makanya itu yang kami kayak waktu itu kotok. datang, bukan hanya untuk melihat ijazah atau skripsi doang. Katanya ada 34 bukti. Ya Ya. kan? Nggak ada satupun. Sekali Nggak lagi. ada satu tapi bohong. Iya, itu. Dipertahankan di Tesis. depan Dewan Penguji Tesis. Tesis Iya sih. untuk mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan. Itu satu bohong, apalagi yang 34 lagi, Makanya, 35 lagi. itu makin banyak itu bohongnya. beralasan loh Pak Janis. Jadi waktu beralasan mutar-mutar pakai undang-undang keterbukaan informasi publik, mereka tuh lupa gitu loh. Bahwa saya juga cerita waktu itu, Bu, undang-undang itu kan kami yang ngawal, saya ngawal dulu di DPR dengan beberapa teman-teman Komisi 1 gitu loh gitu. Jadi kan clear banget gitu. Akhirnya baru setelah 1 jam ya, hampir selesai waktunya
kami udah diburu-buru, ada alasan mau apa lah gitu kan. Ujian mau katanya. rapat, mau ujian gitu. Ya. Masa wakil rektor masih nguji? Yang nguji itu ya petugas, iya kan gini lah. Yang Ya, nguji ya, itu ya, petugas administrat akademik gitu loh. Itu mereka, dan ternyata enggak kan. Mereka ternyata kan bikin pemufakatan itu, bikin press conference sendiri. Dan press conference itu, sekali lagi ini saya harus bilang Bang, gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan jalannya sebenarnya. Mana bisa wakil rektor satu ya yang dia berasal dari Fakultas Sastra menyebutkan seorang yang katanya dari Fakultas Kehutanan, ya, dia nyebutnya setelah kami periksa, setelah kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah dari Fakultas Kedokteran. Kok bisa keluar kedokteran? Kalau Fakultas Sastra dia keluar Fakultas Sastra masih mungkin gitu. Mungkin karena kacamatanya kali Pak, jadi dikira dokter gitu. Salah lihat. Katanya pecah kacamata. Iya. Percaya. Enggak takut bilangnya paling lucu kedokteran kehutanan. Ada lagi satu iya. cara alternatif sebenarnya untuk menyudahi ini ya, kejujuran UGM satu. Ya. Yang kedua, Kementerian Sains dan Teknologi jangan bungkam betul. gitu loh. Terjunkan itu dirjennya, ya periksa. Karena apa? Ya pengalaman sebelumnya ratusan PTS itu dibubarkan karena jual beli ijazah bisa jadi terjadi di UGM. Ya, dan luar Gitu biasa, loh. lebih luar biasa lagi kalau Pak Prabowo memberikan statement menyuruh langsung secara Iya. publik. Bagus. Pak Menteri, Ya, tapi bereskan ini Pak. Tapi maaf, ini kayak kasus sebelumnya katanya Pak Prabowo itu udah perintah langsung loh. Atau bongkar pagar laut. Nyatanya sekarang Ternyata nggak dibongkar juga ya? ya dibongkar, tapi kan Sebagian. sekarang naik lagi gitu loh. Kalau beliau Pak Prabowo perintahkan bongkar kasus skripsi dan ijazah atau ijazah palsu atau kampus palsu. Nah, nanti takutnya kalau kampus palsu banyak relawan-relawan tuh yang kampusnya dari ruko-ruko itu ya terbongkar semua itu. Tapi kalau masalah ke Pak Prabowo, saya nilai, saya analisa nih. Satu masalah Hercules. Hercules yang dibawa itu ternyata Pak Prabowo baru mengatakan bahwa dia Sudah tidak keluar. mau sudah keluar dari Ya, organisasi. ada dokumen yang menyatakan Pak Prabowo sudah keluar. Nah, ini silakan itu. di ini nih kita tanya ke netizen itu dokumen kan sudah beredar. Yang kedua, Oh tuh Yang kedua. yang rektor itu ya? bukan yang kedua, yang Bukan, yang tadi disebut. rektor Tanah Abang. Lah iya, Hercules. dia kan berani memastikan ijazahnya asli loh. Ya, Makanya betul, aneh itu anak. Seperti banyak buzzer-buzzernya Jokowi ini mengatakan, kenapa waktu Jokowi, wali kota, gubernur, nggak ada yang protes presiden. Kan kita tahu pada saat itu memang yang berkuasa itu partai PDIP. Ternyata PDIP itu betul-betul dibungkus sama Jokowi sekarang. Ya itulah, saya tetap mengatakan, kenapa diam aja, kenapa bungkam PDIP? Masyarakat bertanya-tanya loh. ya. Apa memang ikut terlibat beberapa waktu pengajuannya itu di KPU? Nah. Buka aja, karena kami dibohongin Jokowi. Satu. Laporkan. Satu masih ada yang masih off the record. Tim Sentana ini kan sebenarnya waktu di Solo kan ketemu dengan seorang tokoh. Saya nggak akan sebutkan tokoh. Ya, ketemu dengan seorang tokoh lah. Tokoh Inisial. Ini nggak usah lah. Nanti siang dia. Nanti inisial beneran. Tokoh dari PDIP asli. Iya. Ya. Dia pun mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu. Betul. Nah, kira-kira begitu. ya. Ada mengatakan nanti suatu saat akan dia ikut menjadi podcast di sana. Tadi janji kok. Saya tahu itu. Ada fotonya, ada Ada fotonya fotonya. pertemuan tuh ada fotonya. Oh, cuma kita kasih fotonya jangan nggak dulu. usah. Dia punya kunci rahasia Jangan dulu, karena jangan dulu. ikut dia mengatakan bahwa pendaftaran Jokowi itu sebetulnya bukan referensi daripada DPC. Yang menentukan semuanya adalah pusat DPP. Ya, Dia mengatakan itu dia nggak memang bisa pilkada begitu, Saya Pak. tidak Ya. bisa berbuat Memang apa-apa itu kata kalau sumber yang dapat kami percaya itu loh. Sangat Oke. dipercaya. Dipercaya. Percaya. Dia akan muncul suatu saat. Nah, Nah, kalau ijazahnya ini, apakah akan muncul di dalam kasus yang ada di Polres Jakarta Pusat itu? ini yang disebut Oh, nggak ada kok orang Iya. dia Pasal pasal di disebut Jakarta. Pak Ahmad Kosinudin itu. Iya. Jadi dia menggunakan cara, maaf ya ini bahasanya Pak Ahmad, pengecut, Oke. menabok nyileh tangan tadi. Iya. Ya gitu. Karena dia benar-benar tidak ingin sampai sampai ke ijazahnya. Ya. Jadi hanya diproses soal penghasutan, ya kan gitu. Tapi sekali lagi Iya. penghasutan itu untuk pejabat negara. Bukan Ya. untuk seseorang yang konon katanya kan dia bilang, Tapi saya kan- sudah bukan tapi kan gini, siapa-siapa. Ya, Pak. tapi enggak kok. Katanya kalau gini, Pak. penyidik menerima laporan itu walaupun katanya Bapak bisa Menghasut. menghasut itu, Ya. itu harus jelas yang melapor itu harus membuktikan apa bukti Oke. dia. Nah, ini Siapa gini. yang melapor, dia yang mendalilkan, dia yang Betul. Dia membuktikan. membuktikan. Gini Pak Janes, Mas Mike dan juga Bang Rima. Ini kan mereka tuh mau supaya masyarakat ingat ya, mau menggunakan pasal
yang dulu sukses dalam tanda kutip Iya, itu waktu memenjarakan Habib Bambang Rizik. Tri- Bambang- Bukan yang kalau yang 160 itu Habib Rizik. Ya. Habib Gitu. Rizik, iya. Jadi tidak perlu orangnya itu lapor, tapi cukup dengan menggunakan pasal penghasutan. Pengecut. Pengecut itu. Kalau yang Bambang Tri itu pakai awalnya kan penyebaran kabar bohong. Meskipun itu pun tidak terbukti juga Iya, akhirnya kan iya. sudah divonis, tapi kemudian kan dicabut atau dianulir oleh Mahkamah Agung. Agung. Akhirnya dia hanya menyebabkan kegaduhan atau keonaran. Alhamdulillahnya pasar menyebabkan kegaduhan keonaran itu memang sudah nggak ada sekarang. Udah di Emang udah dilaporkan nggak ada. MA. Jadi Udah nggak ada. jadi kami ini nggak dilaporkan Makanya- dengan itu. Tunggu dulu. Jadi, bodoh Pak- kali Kapolres Jakarta Pusat di sini menerima Jadi laporan memang ini. pasal penghasutan ini tidak mungkin menghasilkan bukti ijazah asli itu keluar. Nah itulah, jadi mereka itu sengaja pengacut tadi. Oke, gini Yang Pak, dilakukan. kalau begitu kita tantangkan aja kepada mereka. Aha. Kalau memang begitu, suruh mereka cabut laporannya, mendingan pasal apa Pak yang mau didalilkan supaya keluar itu ijazah? Ya pencemaran nama baik. Enggak, pasalnya kita membuat laporan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Udah. Wah, Saya itu. dalilkan itu, tidak punya. Ah enggak, saya punya kok. Bukan. Nah iya. Saya bukan Ah. keterangan palsu, enggak. Saya mengatakan, hei saya akan lapor ke Barreskrim dengan nama wartawan loh. Saya akan laporkan Jokowi tidak punya ijazah. Udah selesai. Oke. Titik. Karena apa namanya kasus-kasus hukum ini muter-muter di situ Muter-muter. aja. Nggak akan ada hasilnya, kita tidak akan tahu ijazah itu asli apa palsu. Palsu. Ya, palsu yang diajukan itu ke Iya. menjadi dari Kalaupun presiden. ada, Nah, Ya, pasti palsu. Iya. ya. Pasti ya. palsu. Itu pasti asli. Confirm. Asli, Pak. Asli palsunya. Teknologi Asli Asli palsu. tulang teknologi tidak bisa ditipu. Iya, Saya betul. yakin Barreskrim Ya. tidak akan mau mati Iya. konyol. Betul, Oke. betul. Mengatakan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo diproduksi tahun 1985 dengan teknologi bla 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 yang diambil tahun 90-an. Dan Konyol. dinyatakan asli. Nggak Dan mungkin dikatakan mereka gitu ya. Nggak mungkin. Itu bunuh diri. dari hasil uji yang saya paparkan juga, yang Bang Resman juga punya fotonya, ya kebetulan punya saya sudah benar-benar saya saya tentukan intensitasnya supaya benar, ya terbukti banget ya, nggak usah uji karbon. Pada halaman depan yang itu direkayasa pakai Profesor Ahmad Sumitro itu putih, kelihatan banget di foto saya, ya. Kemudian pada yang belakangnya, yang ketikan itu Mulai udah prakata. kuning, Mm-mm. udah Oke. kuning. Jadi secara kasat mata pun sudah jelas Iya. beda usia. Saya motretnya itu tidak hanya dengan format JPEG, tidak Ya. hanya dengan format joint photographic expert. Makanya saya potretnya pakai kamera, Bang. Bukan pakai Profesional handphone. ya, bukan profesional, pakai handphone. saya kameranya profesional. Oke, ya saya juga lihat kemarin. Iya, raw. Kamera kecil. Jadi materialnya tuh raw. Raw Oke. itu bisa masuk program yang kemudian dia bisa dibedah sama seperti kalau Bang Resman tuh detail sehingga misalnya kalau skripsi nanti misalnya kita periksa, kita potret pakai itu nanti akan sangat nampak di mana beliau udah nguji juga capnya ternyata tidak ada bekasnya di Jadi, jasnya gitu. Dengan sebaran intensitas RGB namanya, Ya, red, green, red, green, blue. blue. Ya, kalau yang dari ijazah yang disebar PSI itu, kader PSI, itu jelas itu. Ya, di jas hitam itu tidak terdeteksi Rednya. intensitas kanal red itu, merah itu, Oh, iya. yang seharusnya warna dari stempel itu, yang harusnya menindih jas Oke. hitam itu. Kalau Jadi, ada, itu pasti apalagi ada merah ya, itu pasti tertinggi ada 256 paling tinggi. 255. Ya, 255, sorry, 255 ya gitu. Kemudian 0, ya nolnya kita hitung nggak total 25. Ya, artinya itu muncul itu nggak ada sama sekali. Jadi itu benar-benar black. Jadi kalau apa yang disebarkan oleh kader PSI itu ya, walau sudah secara ELA juga terdeteksi, sudah kompresi atau sebaran kompresinya, Kacau. datanya itu sudah tidak seragam, itu sudah terdeteksi. Berikut dengan sebaran kanal RGB itu warna red, green, blue itu ya, warna komponen warna pokok gitu. Itu memang tidak ada di atas jas hitam itu. Iya. Dan itu Barreskrim harus buktikan. Satu lagi Mas, meskipun mereka mengajukan banyak foto-foto yang katanya foto wisuda. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Saya belum memeriksa itu. Bahwa saya memang melihat kami diperlihatkan, tapi itu pun dalam waktu yang sangat singkat, ya. Kalau iya, itu harusnya saya perlakukan seperti ketika skripsi itu foto Di foto. satu-satu. Nah, kalau di foto satu-satu, nanti persis analisanya Bang Resman yang terakhir yang baru 1-2 hari ini. Foto wisuda pun palsu. Iya, ada foto lain yang benar sedikit agak bergeser sudutnya, itu ketika diperiksa sebaran elanya benar. Tapi ketika yang foto yang katanya ada yang mendongak gini tuh, yang kupingnya lebih lebar dari aslinya, Ya. itu kan sudah ada sekarang analisis. Kupingnya ada juga yang kupingnya tuh nempel di rahang gitu.
berarti Udah kayak foto AI, kuping nempel di rahang. Iya, berarti bener ketakutannya Jokowi itu. Gimana? Kalau cepat disuruh wartawan foto kan disebar. Kalian periksa lah semua. Oh, iya. Habis dia habis. Aduh. Habis Jokowi. Ya. Jadi kalau menurut Pak Janes, mungkin nggak dari pelaporan penghasutan yang ada di Jakarta Pusat itu, akhirnya UGM dipanggil disuruh menunjukkan skripsi dan dicek di Bareskrim Enggak. di lab form. Oh, enggak Mereka ada belum kaitannya. Enggak ada kaitannya itu. Tapi kalaupun nanti mereka dipanggil, akan didebat situ. Mana bukti mereka? Siapa yang dihasut? Kecuali kalau saya orang ini mengatakan tidak benar, ternyata itu boleh dihasut. Kalau benar, jadi tersangka juga pelapor ini bolak-balik saya ngomong. Ikut menghambat perbuatan pidana yang dilakukan Ya. Jokowi. Oke, jadi si Pradi ini pun kalau memang besok jadi melaporkan, Ya. siap-siap kalau memang itu tidak benar jadi tersangka Ya, juga. iya dong, kan ada dua unsur Harus pidananya. bertanggung jawab dong. Ada Ya. dua bukti, Menuduh. ada dua bukti unsur pidana baru diterima laporan. Satu pun gak ada bukti mereka. Satu. Oke, ya oke. Jadi Pak Roy dan Pak Rismon tetap tidak takut, tetap pada jalan kebenaran, tetap melanjutkan, Iya. Insya Allah begitu. membongkar Ya, semua membongkar tuh. Saya selalu bilang Sampai juga tuntas. kalau tadi ada nabok nyilih tangan, ya saya juga bilang kalau orang kan banyak juga yang bilang jangan sampai kita itu ikut-ikutan hal yang tidak benar. Udahlah mas, kalian tuh yang waras yang ngalah. Enggak. Kalau yang waras ngalah, nanti yang ada berkuasa itu yang edan. Ya, gitu. Jadi kita Oke. nggak mau jadi orang edan. Dari saya, Ya. statement closing ya. Closing statement. Bu Ova Emilia, Profesor, Ya. Rektor UGM, evolusi teknologi tidak bisa kalian tipu. Yes. Tidak akan pernah bisa kalian tipu. Bertobat sekarang, terbuka, jujur, sebelum UGM yang kami cintai malah semakin dicibir dan semakin hancur namanya. Ya. Itulah Bu Ova Emilia yang terhormat. Gitu aja statement dari saya. Oke, jadi begitu pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di Sentana Podcast. Terima kasih pada Pak Roy dan Ya. Pak Rismon yang terus berjuang Amin. menegakkan kebenaran, bukan keadilan ini, kebenaran. Ya. Karena ijazah itu kebenarannya sudah diuji. Dan itulah hasilnya. Kalau memang Anda punya hasil yang lain, hasil yang memakai program lain dari ahli lain, monggo. Dan bisa Dikasih kita aja. bertemu di Sentana. Iya. Bisa kita ketemu di Sentana, ahlinya, ya. kita fasilitasi di sini, kita debat publik live kalau perlu. Ya. Oke. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Semua yang kita bicarakan tadi silakan di komen kalau kamu punya bukti yang membantah itu. Thank you, sampai ketemu di episode yang akan datang.